Ini adalah efek dari ketika agama diseret paksa ke ruang-ruang politik. Ketika dia mengalami ketidaknyamanan di suatu negara karena dia tidak bisa menghegemoni ruang-ruang politik di sana, lalu timbullah berbagai aksi-aksi kekerasan. Artinya kelompok-kelompok teror ini selalu menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di negara itu. Ya otomatis kalau di Indonesia karena agama terbesarnya Islam ya, pasti kelompok-kelompok teror menunggangi Islam dan yang ditangkap itu pasti mengaku Islam semua. Makanya siapapun capresnya akan saya lawan kalau dia masih menggunakan politisasi agama. Siapapun. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmadah dalam acara Seruput Kopi. Cuma karena bulan puasa, seruput kopinya nggak ada. Nah, tamu saya kali ini adalah Mas Islah Bahrawi. Kalau saya manggilnya Cak Islah, ya. Terima kasih loh Cak Islah sudah datang ke Cokro TV. Ini mungkin udah ke beberapa kali ya. Karena bisa dibilang Cak Islah ini sebagai narasumber kesayangan Cokro TV. Nah, Cak Islah Bahrawi ini adalah Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia. Masih ya? Masih. Cak Islah dikenal sebagai orang yang sangat rajin nih. Jalan-jalan kemana-mana nih, kalau kita ngundang beliau ini harus menunggu lama. Karena memang nggak pernah ada di satu tempat. Jalan-jalan ke seluruh Indonesia untuk menyebarkan ke Islam yang tadi dibilang Islam yang moderat, Islam yang progresif, khususnya terkait dengan counter terhadap radikalisme dan terorisme ya Cak Islah ya. Bisa dibilang begitu, membantu mungkin beberapa lembaga, baik itu pesantren ya, pendidikan, sekolah dan lain-lain untuk counter terhadap terorisme itu. Nah, terima kasih Cak Islah. Assalamualaikum. Sama-sama. Jadi kalau ke Cak Islah itu harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak gitu juga kali. Iya. Jadi saya mengundang Cak Islah ini untuk ngobrol-ngobrol terkait yang lagi rame sekarang ini ya. Jadi yang rame misalnya nih Cak Islah, ada video yang viral di kota Sukabumi kalau nggak salah ya. Itu petantang petenteng gitu, di video itu kelihatan bawa-bawa senjata, terus mengutip-ngutip kalimat Arab yang mungkin kalau orang awam itu melihatnya atau memahaminya itu seperti Al-Quran atau hadis, tapi ujung-ujungnya ada pesan yang sangat tegas dari si orang itu, dan kemudian diketahui bahwa orang itu ternyata pengurus MUI ya. Iya, Sekum. Iya, pengurus sekretaris umum di MUI Sukabumi yang kira-kira secara ini bukan literer tapi secara garis besarnya adalah jadilah kamu pembunuh bukan yang dibunuh, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kan bisa dibilang agak mengkhawatirkan meskipun kemudian ada lagi video yang dia meminta maaf atau mengklarifikasi video tersebut. Tetapi tentu saja kita jangan melihat yang klarifikasinya, tetapi kita melihat yang video awalnya nih. Saya pribadi itu kemudian berpikir ternyata ini di posisi yang cukup strategis di wilayah itu, dan kalau di nasional juga MUI itu dianggap sebagai organisasi keislaman yang strategis gitu, ormas strategis, tetapi mempunyai atau secara terang benderang memberikan pesan seperti itu kan sangat membahayakan ya. Nah, gimana nih Cak Islah melihat itu gitu loh. Apalagi kan selama ini Cak Islah sangat rajin ke daerah-daerah gitu kan untuk melihat situasi terkini kondisi umat Islam terkait radikalisme dan terorisme ini. Iya, terima kasih Teh Nong. Jadi ini adalah efek dari ketika agama diseret paksa ke ruang-ruang politik. Ini yang ada di video itu kan sebenarnya dia politisi. Dia pernah menjadi salah satu pengurus pusat di kalau informasinya begitu ya, dari salah satu partai yang berbasis
sayap kanan mengaku kita Islam sebut lah. aja PKS gitu Iya, ya, iya. kalau kita searching gitu ya. Ya, kalau informasinya kan seperti itu. Jadi Dan bukan hanya sebagai pengurus MUI ternyata ya, tapi bukan juga juga hanya sebagai praktisi pendidikan, karena dia juga kepala sekolah madrasah aliyah di Sukabumi. Dia juga ternyata pernah menjadi pengurus salah satu partai politik. Nah, ini adalah efek ketika agama itu diseret paksa ke ruang-ruang politik. Lalu orang akhirnya, politik ini kan soal kompetisi sebenarnya, soal pertarungan. Bagaimana cara orang memenangkan pertarungan-pertarungan elektoral. Nah, ketika berbicara tentang pertarungan elektoral, itulah kemudian agama harus ditampilkan seolah-olah sebagai satu bejana superiority complex. Jadi sebagai bejana satu kekuasaan, harus arogan, powerful, dan dia harus menunjukkan bahwa agama itu ya seperti itu. Nah, apa yang kita jumpai di video itu adalah bagian dari upaya menampilkan agama secara powerful, superior, dan juga ya kasarnya gitu loh. Kalau orang beragama itu harus tampil seperti preman gitu. Harus siap untuk menakut-nakuti orang. Nah, itu yang kita hadapi di dalam video itu. Nah, ini sebenarnya adalah upaya-upaya dari degradasi, devaluasi terhadap nilai-nilai agama sebenarnya. Karena agama memang tidak diciptakan oleh Allah itu untuk sebagai alat mengintimidasi, mendiskriminasi, atau apalagi ya mempersekusi apalagi gitu ya. Nah, ini memang melenceng dari situ. Agama itu bukan untuk gitu-gituan, bukan untuk jago-jagoan. Agama itu justru untuk menyebarkan cinta. Itu aja, that's it. Iya, nah itu. Jadi ini yang kontradiksi menurut saya ya. Atau apakah yang tadi dibilang sengaja untuk memperlihatkan bahwa agama itu superior, berkuasa gitu, powerful. Tapi kita kan tahu bahwa masyarakat Indonesia kan sebenarnya tidak seperti itu. Apakah itu justru tidak bertolak belakang dengan istilahnya itu kondisi atau keinginan dari masyarakat Islam di Indonesia gitu? Ini kan memang bagian dari upaya penetrasi dari ideologi transnasional yang selama ini kita khawatirkan. Berbagai ideologi transnasional ini rata-rata membawa cita-cita mimpi daulah, cita-cita untuk menegakkan pan-islamisme, berupaya untuk menghomogenkan seluruh orang supaya sama dengan mereka. Islam belum tentu sama dengan mereka. Nah, Islam yang berbeda pun harus sama dengan mereka. Nah, cita-cita ideologi yang kemudian masuk merengsek ke negara kita secara luar biasa ini, lalu kemudian mempengaruhi pola pikir masyarakat ketika mengaitkan antara politik dan agama. Nah, disitulah kemudian tubrukannya terjadi di situ, sehingga ketika orang berbicara tentang politik yang kemudian dikaitkan dengan agama, lalu itu akhirnya mengubah pola berpikir dan juga mengubah budaya orang Indonesia untuk selalu mengaitkan agama ini dengan arogansi. Kemudian dia berusaha untuk menunjukkan bahwa saya lebih berkuasa dan sebagainya. Dan ketika dia menghadapi satu penindasan tertentu terhadap agama itu, lalu didengungkan dengan perang, dengan gerakan-gerakan jihad. Dan ini terjadi di negara-negara dengan Muslim sebagai minoritas. Sehingga kenapa ketika dia mengalami ketidaknyamanan di suatu negara karena dia tidak bisa menghegemoni ruang-ruang politik di sana, lalu timbullah berbagai aksi-aksi kekerasan. Nah, ini karena kita tidak bisa membuat irisan yang jelas antara politik dan agama, yang notabene semuanya diusung oleh berbagai ideologi transnasional, entah itu yang berbasis khilafah, entah yang berbasis wahabi salafi. Ini kan sebenarnya adalah kelompok-kelompok yang secara garis besar politik mereka berbeda, tapi sebenarnya sama, ingin menghomogenkan semua orang supaya sama dengan dirinya, melakukan klaim-klaim kebenaran bahwa semua kebenaran hanya milik saya dan orang lain yang berbeda dengan saya pasti salah kan. Polanya kan sama di situ meskipun cita-cita politiknya berbeda. Nah, ini semua yang masuk ke kita hari ini, sehingga apa? Kemudian mengubah cara kita dalam beragama, mengubah cara kita ketika berhadapan dengan perbedaan, dan mengubah cara kita ketika kita berhadapan dengan budaya-budaya lokal. Nah, Cak Islah sendiri kalau misalnya kita melihat satu kasus itu ya, dipertontonkan sebuah video dengan percaya dirinya gitu, membawa senjata, mengutip-ngutip ayat Al-Quran dan hadis gitu. Itu melihat itu tuh apakah sebagai sebuah ancaman kah? Ataukah dianggap itu ya kayak ya udahlah itu yang biasa aja gitu? Menurut saya ini ancaman sih.
Kita kan hanya melihat dari satu mozaik kecil secara perspektif ya dari apa yang terjadi di tengah masyarakat kita. Sebenarnya kelompok-kelompok seperti ini yang tidak diviralkan, yang tidak divideokan, ini kan Itu sebenarnya banyak. banyak sekali. Nah, itu. Terutama yang ini yang wabil khusus gitu, yang bergerak di bawah permukaan. Ini kan luar biasa sekali. Makanya penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh pasukan anti teror Polri misalnya itu kan tidak pernah berhenti karena memang yang di bawah permukaan ini hanya bisa diendus oleh berbagai gerakan-gerakan intelijen. Kalau kita yang orang awam kan tidak tahu. Makanya penangkapan-penangkapan itu terus dilakukan karena gerakan-gerakan seperti ini yang kita lihat kan yang viral-viral saja. Iya. Ini kan ya hanya bagian kecil. Tapi sebenarnya yang di bawah permukaan ini adalah pekerjaan sehari-hari seperti ini. Mereka melakukan i'dad, mereka sudah terbiasa memanah. Dalam kajian-kajiannya juga yang disampaikan itu adalah persoalan perang, penghalalan pembunuhan, penghalalan berbagai aksi-aksi dehumanism dan sebagainya. Termasuk juga membenarkan kejahatan-kejahatan dengan atas nama agama supaya kejahatan itu terlihat terhormat. Nah, ini kan selalu dihantarkan setiap hari dalam halakoh daurahnya mereka. Nah, ini yang tidak kelihatan oleh kita. Nah, ini adalah etalasenya yang kita lihat hari ini. Dari fakta yang ada di dalam masyarakat kita. Nah, tadi kan dibilang oleh Cak Islah bahwa mungkin video yang kemarin kita lihat itu atau yang ramai itu kan hanya ujungnya aja gitu ya. Pada kenyataannya di bawahnya itu masih sangat kuat ya Cak ya. Nah Cak Islah ini kan ngerti pemetaannya gitu. Sejauh mana itu istilahnya tuh besarnya atau berbahayanya kelompok-kelompok seperti ini Cak? Apakah masih sangat terakhir kan mungkin kalau kita masih ingat peristiwa di Bandung ya. Nah apakah memang itu kalau saya pribadi berharap itu kan itu bisa dibilang terakhir lah peristiwa terakhir kekerasan yang terjadi di Indonesia. Tapi tadi sempat disinggung ternyata sangat besar kan kekuatan ini di bawah itu. Iya betul. Kita punya undang-undang namanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Itu berusaha menjangkau orang-orang yang masih mens reus. Orang-orang yang baru berniat yang kemudian harus ditangkap. Nah, kejadian di bom Astana Anyar kemarin itu yang kita lihat adalah actus reus, pekerjaan teror yang sudah dilakukan. Nah, yang ditangkap oleh Densus yang dalam tiap minggunya, dalam tiap bulannya selalu ada penangkapan. Terakhir di Palu di Sulawesi Tengah ada 5 orang yang melakukan menjadi penghantar pendanaan teror terhadap kelompok-kelompok radikal di Sulawesi itu ditangkap. Artinya ini kan sudah bagian dari mens rea itu. Niat untuk melakukan teror itu juga ditangkap. Nah, kita harus bisa membedakan itu. Penangkapan yang dilakukan oleh Densus selama ini yang banyak sekali jumlahnya itu kan orang-orang yang baru berniat. Artinya apa? Jangan sampai mereka melakukan actus reus, mereka melakukan tindakan baru ditangkap, percuma. Korbannya sudah bergelimpangan, tapi baru ditangkap kemudian. Artinya ini pencegahan ya? Nah, ini adalah menangkap untuk mencegah. Nah, ini memang strike to prevent gitu. Jadi menangkap untuk mencegah. Nah, ini konsep dari berbagai pasukan teror di seluruh dunia hari ini, terutama di Indonesia. Tapi memang implementasinya susah di banyak negara. Menurut saya Indonesia ini sudah apa yang dilakukan oleh Densus 88 ini sudah yang terbaik ketika bisa memisahkan antara orang yang berniat dan orang yang belum berniat. Ini kan susah karena ini urusan hati. Tapi Densus bisa memetakan irisan itu bahwa ini orang berniat nih, tangkap aja. Ini orang berniat last minute harus tangkap aja gitu. Kalau kemudian ada yang bocor satu seperti bom Astana Anyar, saya kira ini kan one of 1,000 gitu ya. Artinya dari 1.000 yang berniat ditangkap tapi satu yang lolos. Ini bukan tindakan permisif sebenarnya, tidak ada tindakan permisif terhadap aksi teror, tapi ya mau tidak mau memang ada risiko untuk yang lolos itu mau tidak mau tidak bisa kita hindari. Nah, persoalannya Tenong, banyak orang kemudian ngapain sih ngurusin radikal-radikul gitu. Korupsi itu urusin, KKB Papua itu urusin. Kita selama ini kalau berbicara tentang radikal, ekstrim, dan teror, kita itu tidak pernah berdiskusi secara akademis. Orang kemudian seolah-olah terbawa kepada hitam dan putih. Ngapain sih ngurusin teroris? Korupsi itu kan juga berbahaya. Mengapa kita itu tidak mengambil jalan tengah bahwa korupsi dan teror itu dan ekstrim sama-sama berbahaya buat negara. Terus mengapa sih kok teroris Islam yang selalu ditangkap-tangkepin, KKB Papua
mereka sama-sama juga diperangi. Teroris yang menunggangi Islam ini juga diperangi karena ini sama-sama musuh negara. Artinya gini, dalam analogi yang paling sederhana, orang Indonesia ini terlalu sibuk berdebat soal dalil baca kunut atau tidak baca kunut. Yang baca kunut itu punya dalil, yang tidak baca kunut punya dalil. Mengapa kita tidak mencari titik temunya bahwa yang tidak benar itu adalah yang nggak sholat subuh, kan begitu? Nah, kita nggak punya tradisi itu. Ketika kita berdiskusi soal radikal, ekstrim, teror, atau separatisme, atau whatsoever gitu ya. Nah, kita selalu terjebak dalam hitam dan putih. Makanya sering ada pertanyaan, kok teroris yang ditangkap beragama Islam terus gitu. Ya, atau malah selalu dikaitkan dengan Islamofobia atau konspirasi. Nah, itu dia. Nah, itu kan pertanyaan sama dengan orang di India. Orang India, kenapa sih pasukan anti teror India ini selalu nangkepin orang Hindu? Artinya kelompok-kelompok teror ini selalu menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di negara itu. Ya otomatis kalau di Indonesia karena agama terbesarnya Islam ya, pasti kelompok-kelompok teror menunggangi Islam dan yang ditangkap itu pasti mengaku Islam semua. Kalau di Myanmar ya Buddha semua, kalau di Hindu ya kalau di India ya Hindu semua. Itu polanya memang. Jadi begini Tenong, kesimpulan saya dari apa yang saya gambarkan ini, kalau kita mau berbicara tentang radikalisme, ekstremisme maupun terorisme, itu kita jangan berbicara hitam dan putih. Ini adalah satu bagian dari kelompok-kelompok yang juga berbahaya bagi negara, bagi intimasi sosial, selain korupsi, separatisme, ini semua adalah musuh-musuh juga. Nah, saya lebih fokus di radikalisme itu karena saya tahu bahwa ini berbahaya bagi kehidupan beragama, bagi toleransi, bagi intimasi sosial masyarakat. Nah, kalau Cak Islah sendiri ngelihat berbahayanya itu seperti apa? Karena seperti yang tadi dibilang, ada sebagian orang yang tidak mempercayai, kayak bahkan banyak tokoh Islam juga kan yang denial gitu bahwa itu teroris itu atau radikal itu hanya buatan Barat, konspirasi. Justru dianggapnya yang seperti sosok Cak Islah atau teman-teman di Cokro ini selalu dibilangnya Islamofobia gitu kan. Itu gimana? Bahayanya itu sejauh apa dan bagaimana? Jadi kalau gini ya, kalau kita mau bicara agak sedikit panjang ini, saya juga percaya bahwa bagian dari gerakan-gerakan radikal termasuk ideologi transnasional yang masuk ke Indonesia dan ke berbagai negara dengan penduduk mayoritas Islam di seluruh dunia ini adalah bagian dari operasi intelijen Barat. Saya sering mengatakan itu. Tapi kita tidak bisa juga menyalahkan orang Barat semata karena memainkan kepentingannya. Ini juga karena orang Islam kenapa mau dibego-begoin sama orang Barat untuk dibentur-benturkan, diadu domba dan sebagainya dengan politik-politik yang mengatasnamakan agama. Nah, kalau kita mau berbicara itu, dulu kan ada buku namanya The History of the Arabs. Jadi sejarah bangsa Arab ditulis oleh seorang Libanon namanya Philip Hurihiti. Nah, dia mengatakan bahwa orang Barat itu tahu setelah melakukan pembedahan terhadap Islam itu ternyata kelemahan orang Islam itu politik. Orang Islam itu kalau diberi wacana-wacana dan narasi politik, mereka cenderung saling bunuh sesama orang Islam, bermusuhan sesama orang Islam, mencaci maki sesama orang Islam, dan berperang sesama orang Islam. Jadi sejarahnya kan ada. Panjang. Nah, itu yang dipakai oleh orang Barat, sehingga kemudian orang Islam ini cenderung dijadikan bandul-bandul politik dan dibentur-benturkan untuk kepentingan-kepentingan hegemoni global oleh kekuatan-kekuatan Barat, kekuatan-kekuatan Eropa Timur, mulai dari zaman Perang Dingin hingga hari ini. Nah, persoalannya adalah kalau kemudian mereka memainkan kepentingan-kepentingan itu, mengacak-acak Afrika, Sahel, Mali, Sudan, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, sampai ke Afrika, sampai ke Amerika Selatan. Nah, ini semua kan dimainkan dalam rangka untuk hegemoni geopolitik global. Nah, persoalannya di mana? Orang-orang Islamnya ini kan selalu bego. Bodoh aja, mau dibentur-benturkan dengan persoalan politik. Mau diadu domba. Coba bayangin, seperti Suriah, negara yang aman, damai, tentram itu kemudian indah sekali, hidup dengan toleran. Ada orang Kristen Maronit di situ, ada orang-orang Yahudi di situ. Hidup berdampingan selama ratusan tahun di Damaskus, di Aleppo, di Raqqa, di bermacam-macam, di Al-Hol dan sebagainya. Ini kan hidupnya betul-betul indah di situ. Nah, tapi kemudian apa yang terjadi? Setelah
persoalan-persoalan politik, Arab Spring dan sebagainya dihembuskan di Arab, semua bergejolak dan kemudian negara-negara Arab hancur hingga hari ini. Nah, ini kenapa? Siapa yang mau disalahkan? Adakah kekuatan Barat di situ? Ada. Adakah fabrikasinya orang-orang Barat di dalam pembentukan ISIS dan Al-Qaeda? Ada. Apakah kemudian berbagai gerakan-gerakan radikal yang bergerak ke Asia Selatan, Laskar At-Taiba, Jabhatun Nusra, Liwaut Tauhid, Al-Shabaab, Boko Haram, Hasan Turabi dan sebagainya ini, tidak ada kekuatan Barat di situ? Ada. Operasi-operasi intelijen itu sudah bergerak ketika orang Inggris ingin memerdekakan Saudi lewat keluarga Ibnu Saud sehingga muncul Wahabisme dan sebagainya. Dan Wahabisme kemudian digulirkan ke negara Islam atas permintaan orang Barat terhadap kerajaan Arab Saudi. Ini semua adalah berbagai kepentingan-kepentingan Barat yang ingin tetap menghegemoni dunia dengan menggunakan Islam sebagai mainan-mainan politik. Nah, ini kan kemudian harus kita sadari bahwa apakah kita harus menyalahkan orang Barat? Orang Barat punya kepentingan kok. Yang harus kita salahkan adalah orang Islamnya sendiri. Kenapa mau dibodoh-bodohin? Mengapa kemudian tradisi permusuhan Sunni dan Islam yang sudah bermusuhan selama ratusan tahun karena persoalan politik itu sampai hari ini belum pernah terselesaikan? Nah, inilah kemudian yang harus kita gambarkan kepada masyarakat, bahwa masyarakat harus betul-betul jangan mau dibegoin oleh berbagai kepentingan politik. Jangan mau diadu domba. Jangan mau. Gitu, Tenno. Nah, ini menarik ya. Jadi kita sebenarnya bisa belajar dari negara-negara yang tadi disebutkan oleh Cahila, khususnya misalnya yang negara Suriah yang tadi agak sedikit panjang lebar dijelaskan. Nah, ini kita menjelang pemilu 2024 nih. Saya perhatikan juga Cak Islah ini yang sangat-sangat sekali, yang sangat menolak sekali yang namanya politik identitas, ya kan? Nah, ini kalau tadi konteksnya lebih kepada radikal, terorisme, ya, yang itu istilahnya itu tidak ada kaitannya dengan pesta rakyat 5 tahunan. Nah, pesta rakyat 5 tahunan dalam hal ini pemilu ini selalu dikaitkan dengan politik identitas, di mana kelompok-kelompok yang tadi dibilang oleh yang dijelaskan oleh Cak Islah ini kan juga bergerak, ya kan, betul kan? Nah, pertanyaan saya, kenapa Cak Islah menolak politik identitas? Begini, di negara-negara demokrasi, kelompok-kelompok radikal ekstrim teror ini pasti akan menggunakan elektoral, berusaha meraih dukungan sebanyak-banyaknya dari populasi elektoral untuk kepentingan-kepentingan mereka. Jadi sebenarnya gini, ideologi-ideologi transnasional ini selalu punya cita-cita politik. Mereka ingin menegakkan daulah dan menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi. Semuanya begitu. Mau Wahabi, Salafi sama. Mereka punya cita-cita bahwa hukum yang harus ditegakkan di negara ini hanya hukum syariah Islam. Dan sistem pemerintahannya pun harus juga menggunakan pola seperti Saudi, al-mamlakah gitu ya, kerajaan, dinasti dan sebagainya. Hukum hudud harus tegak dan sebagainya. Harus menjadi negara teokratis. Dan juga kelompok-kelompok seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, semuanya sama. Punya cita-cita politik yang sama, ingin menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi. Tapi persoalannya Indonesia kan penganut paham demokrasi. Nah, kelompok-kelompok inilah kemudian yang berusaha masuk ke ruang-ruang demokrasi, memanfaatkan kebaikan demokrasi untuk berusaha memenuhi ruang-ruang demokrasi itu dengan berbagai gerakan-gerakan politik. Maka terciptalah politisasi agama dan politisasi identitas. Satu, Tenong, saya memang sering mengatakan politik identitas dan politik agama itu tidak bisa dihindari di dalam dunia demokrasi. Karena demokrasi itu adalah based on electoral system. Jadi dia berdasarkan kepentingan-kepentingan elektoral yang berusaha direpresentasikan kepada wakil-wakilnya. Nah, artinya politik identitas, politik agama tidak bisa dihindari. Saya orang Madura, kalau ingin nyalek dari Madura kan harus mewakili kepentingan orang-orang Madura. Iya. Ya, artinya itu politik identitas yang tidak bisa dihindari. Kalau saya orang Jawa, ya mewakili orang Jawa. Orang Islam, ya mewakili orang Islam, supaya ruang-ruang politik, produk-produk politik tidak keluar dari makosidus syariah, kan gitu kurang lebih. Nah, yang tidak boleh itu kan ketika identitas ini dipolitisasi. Ketika agama ini dipolitisasi, berkampanye di masjid, berkampanye dengan simbol-simbol agama, kemudian menggunakan dalil-dalil agama sebagai alat penegas bahwa saya direpresentasikan oleh langit untuk menguasai bumi. Nah, ini kan yang tidak boleh.
Sehingga apa? Yang terjadi adalah hypnotizing a lot of people, berusaha mempengaruhi orang bahwa saya ini identik dengan agama. Karena ketika dia berkuasa, sedikit banyak dia akan berlumuran dengan kejahatan-kejahatan politik, sedikitnya berusaha mempertahankan kekuasaannya. Khilafah kan juga begitu. Sebaik-baiknya khilafah, sebaik-baiknya khalifah pada zaman Bani Abbasiyah itu kan Harun al-Rashid. Dia paling bagus. Dia itu menciptakan Baitul Hikmah, memakmurkan rakyatnya. Tetap nangkap Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tetap di penjara itu karena dituduh memberontak. Artinya tetap saja ketika berbicara tentang kekuasaan, mereka akan berusaha mengamankan itu. Nah, itulah kemudian yang saya anti sekali dengan politisasi agama dan politisasi identitas. Karena kita sudah diajari setidaknya dalam jangka waktu pendek ini. Pemilu 2014, pemilu 2019, Pilkada DKI 2017. Akhirnya memecah belah enklav-enklav sosial kita. Intimasi sosial kita kemudian terancam. Karena apa? Politisasi agama. Nah, ini jangan kita ulangi lagi. Kalau ini tidak kita selesaikan hari ini, politisasi agama ini, kita akan betul-betul menyimpan api dalam sekam masa depan generasi kita. Dan generasi kita sampai ke depan nanti akan terus bertarung soal politik dan agama yang tidak ada habisnya. Makanya siapapun capresnya akan saya lawan kalau dia masih menggunakan politisasi agama. Siapapun. Saya sudah mengatakan ini di mana-mana dan saya 1 bulan kemarin terakhir itu 26 titik di 24 kecamatan, di 9 kabupaten, di 3 provinsi. Itu saya lakukan untuk menyuarakan itu. Mari kita jangan mau dibodoh-bodohi oleh politisi-politisi yang membajak simbol-simbol agama dan membajak kesalehan hanya untuk supaya dia berkuasa. Itu saya selalu suarakan itu. Gitu, Tenang. Iya. Nah, tapi yang kita mungkin dibilang ironis atau apa ya, justru ada partai yang dasarnya itu katakanlah Islam, tapi dengan sangat bangga bilang bahwa dia akan memakai masjid. Dia akan memakai politik identitas itu, politisasi agama itu gitu. Itu dan menurut saya bukan hanya parpol yang baru netes itu ya, tetapi kan ada juga yang jelas-jelas partai yang udah lama yang meskipun dia tidak mengomongkan itu, mendeklarasikan tidak mempolitisasi agama, tetapi selalu menggunakan masjid. Iya, gitu kan? Iya. Pengajian dan lain-lain gitu. Jadi ini pernah ada dalam sejarah Islam. Jadi ketika kekuasaan Bani Umayyah ya, yang pertama, Muawiyah sampai kemudian Yazid bin Muawiyah, kemudian Walid bin Yazid dan sebagainya, itu berlangsung 60 tahun menggunakan masjid sebagai ajang-ajang politik. Ini terjadi di Madinah dan terjadi juga di Damaskus. Terjadi di berbagai tempat sampai ke Kufah, sampai ke Irak, Mosul dan sebagainya. Kampanye saling mencaci maki di masjid ini terjadi selama 60 tahun. Dan ini kemudian membuat peperangan itu, permusuhan dan kebencian tidak pernah berhenti. Dan itu terwariskan sampai hari ini, yaitu kelompok Syiah dan Sunni. Jadi di setiap masjid itu selalu kelompoknya Sayyidina Ali itu selalu dicaci maki oleh kelompoknya Muawiyah. Nah, di masjidnya Sayyidina Ali mencaci maki Muawiyah. Demikian saling bersambut semua caci maki itu dan terjadi sampai 60 tahun dan selalu terjadi perkelahian antara yang berkuasa dan oposisi, kurang lebih seperti itu. Hingga akhirnya ada khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Dia ini cicitnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia berpikir ini harus dihentikan ini. Nggak boleh masjid dijadikan ajang politik ini. Lalu kemudian dia mewajibkan khotib Jumat di seluruh masjid di kekuasaannya Bani Umayyah, di Umar bin Abdul Aziz ini untuk membaca surat An-Nahl ayat 90. Nah ini makanya terwariskan sampai hari ini di Indonesia. Kalau khotib selesai khutbah kan dia selalu baca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Lalu kemudian khotib waladzikrullahi akbar, terus sholat. Nah ini sebenarnya adalah satu sikap dari Umar bin Abdul Aziz untuk menjauhkan masjid dari berbagai kampanye politik, kepentingan-kepentingan politik, deklarasi politik. Dan karena masjid ini jangan dicemari dengan hal-hal yang bersifat pribadi dan duniawi seperti itu. Saya terus terang, saya sepakat dengan Habib Jindan. Saya mendoakan mudah-mudahan yang menggunakan masjid itu gagal semua untuk berkuasa. Mau capres, mau caleg, mudah-mudahan semuanya gagal.
tidak jadi caleg lagi, tidak jadi anggota legislatif lagi, atau tidak jadi presiden. Wallah, saya akan betul-betul saya mendoakan mereka mudah-mudahan gagal menjadi presiden. Yang mengacak-acak masjid, menggunakan masjid, membajak kesalehan, mempolitisasi agama, dan menggunakan dalil-dalil dan sebagainya. Betul-betul saya tidak ikhlas agama saya hanya dijadikan tunggangan-tunggangan politik. Iya, dan saya juga berharap pemirsa Cokro TV juga seperti itu ya. Iya. Ini harus dijadikan sebagai pelajaran oleh kita semua bahwa yang namanya politisasi agama itu bisa merusak masa depan bangsa kita ya. Iya. Meskipun mungkin ya kayak partai atau kelompok-kelompok atau politisi atau calon presiden yang masih memanfaatkan politisasi agama mungkin juga karena melihat potensi bahwa banyak yang bisa dimanfaatkan gitu loh, suara-suaranya kan mereka pasti melihat seperti itu kan, potensi itu kan gitu. Ya artinya gini, silahkan berpolitik, karena di dalam Islam sendiri kan tidak dilarang untuk berpolitik. Kata Imam Ghazali, Islam dan politik itu seperti saudara kembar. Silahkan, orang Islam harus berpolitik untuk menjaga supaya produk-produk politik tidak keluar dari maqasidus syariah. Orang Kristen juga, Hindu juga, Buddha juga. Nah, artinya apa? Silahkan berpolitik yang sehat, jual visi misi, juallah semua program-program yang bisa mencerahkan bangsa ini ke depan, tetap menjaga kesatuan di negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga intimasi sosial, toleransi, kita perangi radikalisme dan sebagainya. Ini justru lebih sehat menurut kita daripada hanya membentur-benturkan umat, memecah belah umat hanya untuk kepentingan-kepentingan orientasi politik. Kita kan sudah diberi pelajaran 2014-2019, kita saling bermusuhan gara-gara politik, ya kan? Kita saling mengkafirkan gara-gara politik, bahkan suami istri sampai cerai gara-gara beda pilihan politik. Ini jangan lagi kita mau dibodoh-bodohi seperti itu. Karena apa? Ini semua adalah upaya untuk memecah belah kita bangsa Indonesia ini sebenarnya. Ini kan ada kekuatan-kekuatan Barat, entah capres mana yang dibiayai Amerika, dibiayai Eropa, kita semua udah tahu lah. Kita hindari orang-orang seperti ini yang sebenarnya hanya ingin memecah belah. Pada akhirnya dia akan digilas zaman. Nah itu akhirnya kembali lagi kepada diri kita sendiri. Meskipun tadi dibilang oleh Cak Islah bahwa dari pihak luar itu banyak sekali yang punya kepentingan terhadap bangsa ini, terhadap umat Islam dan umat yang lainnya, supaya kita tidak bersatu, karena supaya hegemoni pihak mereka terus berkuasa kan. Justru dari kitanya ini yang harus membentengi diri sendiri ya. Betul, ya. Betul. Dan kita perlu kecerdasan, Teh Nong. Masyarakat Indonesia harus dicerahkan. Saya terus terang tidak pernah melihat sesuatu itu sangat sederhana. Misalnya ada staf kedubes Jerman datang ke markasnya FPI waktu itu. Dan juga ada duta besar asing datang ke salah satu kantor partai yang berbasiskan sayap kanan yang mengaku Islam dan sebagainya. Mungkin itu penggalangan, oke, that's fine gitu. Tapi buat saya itu tidak sederhana. Buat Pasti saya ada sesuatu di balik itu ada semua. sesuatu. Ini politik kita. Jangan mau kemudian kita itu dibentur-benturkan dan dijadikan sebagai mainan-mainan dari tanah liat yang sesuka-suka mereka menentukan trajektori politik kita dan kemudian memecah belah kita semua, saling mengkafirkan, mencaci maki. Dan sebenarnya kalau kita masuk ke dunia medsos hari ini kan luar biasa caci maki. Coba ngakunya seagama, seiman, satu tafsir, ngaku sama-sama NU, sama-sama Muhammadiyah, sama-sama anggota Persis, Al-Irsyad, tapi caci makinya nggak pernah selesai gara-gara politik tuh. Gara-gara sebenarnya cuma perbedaan politik aja kan. Perbedaan siapa calon presidennya, siapa anggota yang mau dipilih untuk DPR-nya, kayak gitu-gitu ya. Nah itu makanya sebenarnya PR kita karena menjelang 2024 adalah bahwa mungkin kita harus menjaga bersama-sama soal kewarasan kita ya, soal kerasionalan pilihan kita. Jangan pertimbangannya itu misalnya dosa, masuk neraka, masuk surga ya. Itu kan cetek banget ya. Banget. Orang soal di dunia kok urusannya urusan itu ya. Oke. Jadi memang pemilu pemilu ini harus disikapi dengan yang namanya yaitu pesta rakyat, itu pesta gembira ya, Cahaya. Betul, betul. Ini menarik sekali dan itu mungkin closing dari kita ya, bahwa bagaimanapun juga kita harus tetap waspada bahwa seperti yang tadi disampaikan oleh Cak Islah, kelompok-kelompok
radikal, kelompok-kelompok teroris yang basisnya itu adalah kekerasan itu masih sangat kuat ya, dan kita juga harus waspada. Dan untuk pemilu 2024 ini juga kita harus waspada juga, lebih kepada rasional dan waras gitu loh, supaya tidak ada adu domba. Jadi ketika kita diadu domba tuh kita nggak mau gitu Iya, ya. iya, itu dia. Dari diri kitanya sudah Rasionalitas dibentengi. berpikir. Betul, rasionalitas. Jadi harus menjadi manusia yang rasional. Ya. Gitu ya. Oke, Cak Islah, terima kasih Terima banyak, kasih, dan Tena. ini udah cukup panjang juga. Biasanya kalau nggak Ramadan kita diakhiri dengan seruput kopi. Tapi karena kita lagi puasa, maka kita langsung aja menutup seruput kopi kita kali ini. Dan terima kasih sekali lagi, Cak Terima Islah. kasih. Dan jangan bosan-bosan nih untuk datang ke Siap. Cokro TV. Dan pemirsa Cokro TV, kita akan ketemu lagi dalam seruput kopi berikutnya, mungkin minggu depan atau kapan gitu ya. Kita akan undang lagi narasumber yang lain dengan pembicaraan tema yang lain. Oke, terima kasih. Salam semuanya. Dadah.